Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahu nggak sih, pada tahun 2010, Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 mengenai akuntansi zakat. Sebenarnya isinya tuh apa sih? Yuk simak. PSAK 109 ini hanya berlaku untuk diterapkan pada entitas amil yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Tidak berlaku untuk entitas syariah bukan amil yang menerima zakat dan mengelola infak dan sedekah. Dalam PSAK 109 ini diatur transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas amil. Yang pertama, mengatur atas transaksi dalam penghimpunan dana zakat atau infak dan sedekah yang diterima dari muzaki atau donatur. Lalu, juga mengatur atas transaksi dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik atau penerima sedekah dan infak. Dan kemudian juga mengatur bagaimana dalam pengelolaan dana dan operasional amil. Telah disebutkan sebelumnya bahwa PSAK 109 mengatur mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Lalu, sebenarnya apa itu zakat, infak, dan sedekah? Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infak dan sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Dalam hal mustahik misalnya fakir miskin sudah tidak ada lagi. Jadi, dana yang diterima dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Di PSAK 109 ini banyak istilah-istilah yang digunakan di dalamnya. Yuk kita telah terlebih dahulu. Aset kelolaan merupakan aset tidak lancar yang diperoleh dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang masih dalam pengendalian entitas amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik dan penerima manfaat. Entitas amil merupakan entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah. Mustahik merupakan orang atau entitas yang berhak menerima zakat yang meliputi fakir, miskin, rikob, gorim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Muzaki merupakan individu muslim dan badan usaha yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Lalu dana, terdapat dana amil, merupakan saldo dana yang berasal dari bagian tertentu atas penerimaan zakat, infak, dan sedekah serta lainnya yang diperuntukkan bagi amil. Dana infak dan sedekah merupakan saldo dana yang berasal dari penerimaan dan pengelolaan infak dan sedekah. Dana zakat merupakan saldo dana yang berasal dari penerimaan dan pengelolaan zakat. Kemudian, bagaimana pengakuan dan penerimaan zakat dan infak atau sedekah dalam PSAK 109? Penerimaan dana diakui ketika entitas amil menerima aset zakat, infak, atau sedekah. Kemudian, aset zakat atau infak dan sedekah diakui sebagai penambah dana sebesar jika asetnya berupa kas, maka sebesar nilai nominal. Jika aset berupa non-kas, diukur melalui nilai wajar. Bagaimana jika aset zakat hilang atau rusak? Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerusakan yang terjadi diakui dalam dana amil apabila disebabkan oleh kelalaian amil. Diakui dalam dana zakat, infak, atau sedekah apabila bukan oleh kelalaian amil. Selanjutnya adalah perbedaan antara akuntansi zakat dan akuntansi infak atau sedekah pada proses penyalurannya. Akuntansi zakat sendiri adalah mengakui penyaluran zakat ini sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah yang tercatat di dalam kas ataupun aset non-kas. Nah, akuntansi infak atau sedekah ialah entitas amil ini mengakui penyaluran infak dan sedekah sebagai beban dalam dana infak dan sedekah
pada saat infak dan sedekah diterima oleh penerima manfaat sebesar jumlah yang tercatat pada aset kas atau aset non-kas tersebut. Penyajian dan pengungkapannya. Entitas amil itu menyajikan yang pertama adalah aset neto terkait pengelolaan zakat atau infak atau sedekah menjadi dana zakat dan dana amil. Nah, yang kedua adalah piutang penyaluran zakat atau infak atau sedekah. Nah, Al-Qard Al-Hasan dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan. Nah, jurnalnya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah jurnal pada saat penerimaan zakat. Jadi jurnal akuntansinya pada saat penerimaan zakat adalah yang pertama untuk kas dan aset non kas itu berada di debit dan penerimaan dana zakat itu berada di kredit. Nah, untuk jurnal akuntansi pada saat penyaluran zakat untuk asnaf yang berada di debit adalah penyaluran dana zakat atau mu'allaf. Nah, yang berada di kredit adalah kas atau cash. Nah, yang terakhir adalah penyaluran zakat untuk amil. Pada saat proses penyaluran zakat untuk amil, jurnal yang tercatat pada saat proses pembukuan akuntansi adalah penyaluran dana zakat amil untuk di debit dan penerimaan dana zakat amil di kredit. Selanjutnya adalah jenis-jenis dan objek zakat. Jenis-jenis dan objek zakat sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat fitrah sendiri menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Nah, yang kita salurkan saat sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, menurut bahasa atau lugoh, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-sekali oleh manusia untuk memilikinya. Nah, memanfaatkan dan menyimpannya. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Selanjutnya adalah objek zakat mal. Objek zakat mal ini terdiri dari 7. Jadi yang pertama adalah hewan ternak. Nah, hewan ternak ini meliputi semua jenis dan ukuran ternak. Misal, sapi, kerbau, kambing, dan juga domba. Nah, yang kedua adalah hasil dari pertanian. Hasil dari pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Nah, yang ketiga adalah emas dan perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Yang keempat adalah harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam sebagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah hasil tambang. Nah, meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis. Yang keenam adalah barang temuan. Yang terakhir adalah zakat profesi. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.